Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, dan saya masih bersama dengan Ustadz Heri, dan tema kita di Mutiara Ramadan kali ini adalah jikalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, bagaimana? Tadi kita sudah membahas di segmen pertama juga segmen kedua bahwa kita harus meningkatkan ibadah kita semaksimal kita bisa mensugesti diri kita dan juga meyakinkan diri kita bahwa kita mampu untuk melakukan ibadah terbaik di tahun ini. Tapi pemirsa, rasanya tidak mungkin kita bisa bekerja sendiri, kita tidak mungkin rasanya bisa berusaha sendiri tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pertolongan Allah di bulan suci Ramadan ini untuk ibadah kita? Kita tanya lagi ke Pak Ustadz Heri. Pak Ustadz, gimana nih pertolongan Allah, Pak Ustadz? Baik, para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Mbak Ranti. Dan memang sejatinya bulan suci Ramadan adalah bulan yang bertaburan dengan keberkahan. Ya. Ya, tentu secara fisik juga kita harus menyiapkan energi, ya, baik dari sisi kesungguhan kita untuk menunaikan akan ibadah puasa, dari kita menahan dari waktunya kita sahur, lalu kemudian kita menjelang waktu berbuka, itu butuh energi. Belum lagi kita menunaikan sholat qiyamul lail, tarawih juga berjamaah, itu butuh energi, butuh kekuatan. Nah, bagaimana sumber agar rangkaian ibadah bulan suci Ramadan ini kita rasakan betul keberkahannya, kita rasakan betul ya semangat, ya semakin mendekati akhir Ramadan, ya semakin bersemangat. Jangan kendor, walaupun justru banyak yang melempem kenyataan kendor di gitu. Begitu, ya mendekati akhir Ramadan tadi mulai berguguran. Ya kalau ibarat pemain sepak bola, ya kalau babak pertama adalah babak seleksi dulu, nanti masuk pertengahan biasanya babak semifinal. Mulai terlihat berapa orang, nanti biasanya kalau terakhir nauzubillah tinggal beberapa orang saja doang, gitu, gitu kan. Nah, kita berharap tidak demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah. Nah, karena itu bulan suci Ramadan ini agar kita rasakan betul keberkahannya, agar kita memiliki semangat yang spiritnya bertambah, maka tentu adalah kita berupaya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, kita minta rahmat pertolongan Allah. Berdoa gitu ya Pak Ustadz ya? Betul. Tidak mampu kita sukses, tidak mampu kita menggapai keberkahan, tidak mampu kita menjalani ibadah ini. Ada orang yang mohon maaf mungkin di tengah perjalanan dia sakit. Tadi dia pengennya 1 bulan penuh, tiba-tiba dia sakit. Nah, karena itu orang beriman mesti harus banyak berdoa. Ini salah satu cara kita, kiat kita adalah agar berdoa, kita diberikan kekuatan, diberikan rahmat pertolongan Allah, banyak-banyak berdoa. Maka doanya ya minta kepada Allah. Ya Rob, berikan aku kekuatan, berikan aku kesehatan, berikan aku kemampuan agar mampu mereka berkah Ramadan ini bersama keluarga, sahabat-sahabatku dalam kondisi bahagia, ya menikmati suasananya, bersemangat menjemput keberkahannya. Nah, harus disampaikan itu. Dan Masya Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bahwa salah satu keberkahan bulan suci Ramadan adalah tadi doa-doa itu mustajab. Bayangkan. Jadi walaupun kita nggak minta, Allah kasih. Allah kasih tuh. Masya Allah, luar keajaiban. biasa. Tadi ya coba praktek saja. Kalau puasa di bulan yang lain, itu terasa tuh agak-agak lemes, capek gitu. Tapi kalau pas bulan Ramadan, apalagi bareng dengan orang banyak, ini, Masya Allah. Ya, jadi nggak terasa ya Pak Ustadz ya? Itulah keberkahan Mbak Ranti. Keberkahan Allah, bayangkan Allah kasih itu, apalagi kita minta. Jadi minta kepada Allah tidak minta dikasih, apalagi minta. Masya Allah, pasti dikasih sama Allah. Betul. Ya Pak Ustadz. Jadi banyak berdoa, ini kiatnya yang pertama. Tentu yang kedua, kenapa menyebabkan seseorang itu lemas, tidak bersemangat gitu kan. Dan salah satu faktornya gitu itu bisa jadi karena ada dosa yang menghalangi. Nah, ini mungkin jarang dikupas ya. Kenapa kita kok beribadah jadi malas-malasan? Kenapa kurang bersemangat? Bisa jadi karena ada penghalang tadi. Itu namanya dosa. Makanya Ramadan ini bulan bertaburan bagi kita untuk segera wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera meminta ampun Allah. Bersegeralah untuk bertobat kepada Allah. Ya, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabuna. Kita semuanya berdosa. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang luput dari dosa ya Pak. Nah, karena itu Ramadan ini semangat kita untuk mengenali siapa diri kita. Kita tidak berdaya. Bayangkan
ya dengan puasa saja kita merasa tadi ada capek segala macam, kita tidak berdaya, kita tidak mampu menunaikan salat tarawih. Ya kalau bukan karena rahmat pertolongan Allah, kita tidak mampu berbuat apapun di muka bumi ini biiznillah, tanpa izin Allah. Nah, karena itu para pemirsa TVRI, jadikan betul momentum Ramadan ini agar kita segera bertobat kepada Allah, perbaiki diri, evaluasi, minta Pak Ustadz, kepada ya? Allah, insya Allah. Maka dengan kita perbaiki diri ini, apalagi kita meminta, ya Rob, saya bertobat dengan kesalahan saya yang telah saya lakukan di masa lampau. Bayangkan tadi, ya, ini kita minta, bayangkan tanpa kita minta, puasa saja sudah dijanjikan ampunan, Mbak Ranti. Coba nih. Apalagi kita Ramadan. melakukan ibadah-ibadah Apalagi yang kita lain, minta. ya. Apalagi kita minta kepada Allah, bayangkan. Ya, dalam hadis kursi pun disebutkan, jika kita meminta kepada Allah dengan penuh rintihan, Allah itu malu. Jika seorang hamba yang mengangkat tangannya kemudian dalam keadaan hampa, doanya nggak dikabulkan. Masya Allah. Ya Allah, Begitu Rahman. baiknya Allah Rahim. kepada manusia, begitu ya. Ya, karena itu, ayo agar kita memiliki kekuatan semangat spirit, maka jadikan momentum ini agar kita termasuk orang yang beruntung. Nah, para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, jangan sampai yang Mbak Ranti, Masya Allah. kita termasuk orang yang celaka tadi. Yang ketiga, yang Sampai tiga tadi, nih, Pak Ustadz, ya. Nabi Rasul katakan, Aha. amin, Mhm. amin, amin. Untuk? Ya, untuk orang yang tidak serius. Tidak serius dalam Untuk melaksanakan. orang yang celaka tadi. Oke. Kenapa mereka? Ya, dalam sebuah hadis ketika Rasulullah naik mimbar, yang beliau mengatakan kalimat ini, Mbak Ranti, amin, amin, kabulkan, Iya. kabulkan 3 kali, amin. Iya, Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apa maksud dari kalimat amin ini? iya. Maka Rasul mengatakan, datang di hadapanku malaikat Jibril. Nah, ini malaikat nih. Biasanya Rasul berdoa, malaikat mengaminkan. Nah, kali ini, Yang kali ini, malaikat yang berdoa, Rasul yang mengaminkan. Oke. Nah, ini kebalikan nih. Iya. Ya, malaikat Jibril di hadapanku dia berdoa kepada Allah, dan di antara doanya adalah, ya Muhammad, sungguh celaka orang yang diberikan kesempatan Ramadan, bahkan di akhir Ramadan dia tidak beruntung, tidak mendapatkan rahmat ampunan Allah. justru menjadi orang yang tiga ini tadi. Betul. Nah, ini hati-hati nih para pemirsa. Makanya kalau kita tidak menjadi orang yang mendapatkan rahmat ampunan Allah, orang yang celaka tadi, naudzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tiga tadi itu, menjadi orang-orang yang zolim, menjadi orang-orang menyesal, menjadi orang-orang yang merugi, ya Pak Ustadz, ya. Baik. Pemirsa, kita akan lanjut ke segmen berikutnya, tapi kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan.